Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Belajar bahasa Inggris lagi kita hari ini. Materi yang akan kita pelajari adalah text type. Ada 5, descriptive, procedure, recount, narrative, sama report. Nah, 5 aja, kenapa? This one is for junior high school. Masih untuk yang level SMP dulu. Nah, limanya ini, today, this material will be explained. Akan kita pahami, kita jabarkan, dijelaskan di sini ya. Ada 5 tadi. Kelima-limanya ini masuk ke dalam muatan KI dan KD di Permendikbud di yang nomor 24 lampiran 37 ya. Ada di deskripsi nanti, bisa di-download. Lima-limanya ini ada di kelas 7, 8, dan kelas 9. Ya, nanti pelajari sendiri ya. Oke, selanjutnya. Yang pertama, teks deskriptif. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama-sama mempunyai teks deskriptif. Untuk apa fungsinya? Jadi, tugas dari teks deskriptif adalah, kan teksnya banyak nih. Deskriptif itu untuk menggambarkan, memberikan gambaran informasi tentang orang, tempat. Nah, pokoknya yang bisa dijabarkan itu kan bendanya. Dalam bahasa Inggris itu kan benda itu pokoknya bisa dihitung atau ditakar lah mungkin ya, kalau nggak bisa dihitung. Orang bisa dihitung, tempat bisa, benda juga pasti. Oke, dalam bahasa Inggrisnya, tujuan atau ya bahasa Inggrisnya tujuan atau fungsi sosial itu kan adalah function, purpose. Ini sering keluar soal tentang fungsi atau tujuan dari teks ini. Karena dari KIKD pun kalau kalian baca nanti di Permendikbud itu ada materi poinnya itu di fungsi sosial. Biasanya juga di kisi-kisi yang dibuat di MKKS juga membahas tentang fungsi sosial. Oke, berarti tujuannya untuk apa teks deskriptif? Untuk memberikan informasi. Bahasa Inggrisnya to give information. Strukturnya di awal teks ada identification, menjelaskan umum tentang yang dideskripsikan bendanya tadi apa, kemudian description, penggambaran secara detailnya dari paragraf selanjutnya. Selanjutnya ciri-cirinya itu ada menggunakan simple present tense. Jadi kalau teksnya nanti banyak is, am, are, atau menggunakan kata kerja bentuk pertama atau present, bisa disimpulkan ini antara teks deskriptif atau report. Nanti di belakang ada teks report. Karena dua ini menggambarkan keadaan sesuatu di saat ini. Nah, simple present tense kan tugasnya untuk menjelaskan keadaan atau fakta sesuatu yang terjadi atau faktanya saat ini. Ada di video saya yang lain tentang simple present tense dan simple past. Nanti bisa ditonton juga ya. Terus ciri-cirinya menggunakan adjektif ya tentu saja untuk menggambarkan ya. Besar, bulat, cerdas untuk orang, wild nanti menjelaskan tentang binatang dan seterusnya. Contohnya sekarang. Di sini ada my cat. Nah, teks deskriptif ini sifatnya itu lebih personal. Kalau lebih personal menggambarkan satu itu saja, bisa dibilang itu teks deskriptif. Nanti mirip dengan report ya. Yang jelas bedanya nanti yang deskriptif ini lebih personal aja. Satu kucing ini aja, kucing saya nanti ya, ini di contohnya. Kalau di report nanti bisa kucing secara umum, misalnya Persian cats. Kemudian ada data tentang kucing Persia seperti apa. Sekarang yang my cat aja. Kucingku. Kucingku adalah kucing Persia, laki, panggilannya Marco, dan seterusnya. Di bawahnya itu menceritakan tentang apa namanya, deskripsinya si kucing saya ini, Marco namanya. Marco has orange long fur. Bulunya panjang berwarna orange. Matanya hitam, ekornya panjang, nggak gendut, larinya cepat. Suka ikan, tidak suka ikan. Cater itu rumah kucing ya. Jadi ada rumah kucing di living room, tapi dia tidurnya bersama saya di kamar hampir setiap malam. Pertanyaan yang sering keluar tentang teks. Biasanya menanyakan bagian-bagian teksnya. Which part of this text shows identification? Manakah bagian yang menunjukkan identifikasi? Tadi sudah disebutkan di sebelumnya materinya itu bahwa identification itu letaknya di awal teks. Ya. Tuh. Itu adalah identification. Kemudian bawahnya baru di situ adalah description. Oke, selanjutnya.
What is the purpose of the text above? Tujuan, karena ini tadi teks deskriptif ya, karena ada banyak is-nya, banyak present-nya, berarti ini antara deskriptif kalau nggak report. Tapi dua jenis teks itu mempunyai tujuan yang sama, memberikan informasi tentang apa. Nah, di sini tentangnya, tentang kucing si penulis, the writer's cat. To give a description, memberikan gambaran about the writer's pet. Pet itu binatang peliharaan, binatang peliharaan si kucing. Kemudian terakhirnya to describe a cat named Marco, untuk menggambarkan kucing bernama Marco. Ini tiga-tiganya boleh dipakai. Jadi nanti mungkin kalau ada teks seperti ini, soalnya seperti itu, pilihan jawabannya antara tiga itu. Tiga-tiganya memiliki tugas yang sama. Itu memiliki ya, itu ada tiga-tiganya, itu adalah fungsi dari teks deskriptif. Selanjutnya, teks yang kedua adalah recount. Nah, sekarang fungsinya dulu. Tujuan atau kenapa sih ada teks recount ini? Karena ini berfungsi untuk menceritakan peristiwa di masa lampau atau pengalaman ya. Peristiwa kegiatan pengalaman di masa lampau. Bahasa Inggrisnya to tell past events. Past events. Past itu masa lampau, event itu kegiatan. Jadi untuk menceritakan kegiatan masa lampau. Strukturnya ada 3 bagian. Orientation, mengenalkan ini ada siapa sih? Kapan kejadiannya di mana gitu? Di mana kegiatan itu terjadi? Letaknya di awal teks. Eventnya itu berisi ya ngapain sih di sana itu. Terus reorientation ini optional. Optional itu maksudnya boleh dipakai, boleh tidak. Endingnya lah, kira-kira saya sangat bahagia mengunjungi rumah nenek, misalnya pengalaman rumah nenek ya. Karena ini pengalaman, maka ciri-cirinya menggunakan simple past ya. Simple past itu ada was, were, kemudian kalau menggunakan kata kerja bentuk kedua, bentuk past verb. Untuk lebih paham, bisa lihat di video saya tentang present dengan past. Kemudian menggunakan kata hubung ada after that, the next day, after ya, karena kata hubung untuk peristiwa lampau kan diceritakannya secara runut ya, secara runtut. Jadi di awal ngapain dulu, dia datang, kemudian ngapain, dan seterusnya. After that, the next day. Setelah itu, hari berikutnya, kemudian. Contoh soalnya, saya menggunakan last week my father went to Bali. Minggu lalu ayah pergi ke Bali untuk berbisnis. Kemudian dia ngajak saya dan kakak atau adik yang jelas laki-laki untuk menginap di hotel di dekat pantai. Kemudian paragraf kedua, pantainya tidak ramai. Saat itu kami hanya melihat anak-anak menggali pasir dan seterusnya. Nanti bisa, oh ya, nanti ini ada modulnya lah. Nanti modulnya bisa dilihat di deskripsi, di download, nanti ada terjemahannya. Biar lebih mudah ya untuk belajar, bisa di print untuk pembelajaran atau disalin di buku tulis. Di bagian terakhirnya ada we really enjoy the activity. Kami sangat menikmati kegiatan itu. Itu adalah reorientation ya. Pertanyaan sama dengan yang tadi. What does the first paragraph provide for the readers? Paragraf pertama itu memberikan apa sih untuk para pembaca? Memberikan apa tadi? Pengenalan. Bahasa Inggrisnya adalah orientation. Paragraf keduanya baru peristiwanya, events. Paragraf ketiganya tadi optional, boleh dipakai boleh enggak nih ya. Dihapus juga teksnya tetap benar. Di sini disebut reorientation. Jadi yang jelas ada pengenalan siapa, kapan, di mana, kemudian kegiatan yang ngapain. Menggunakan simple past tense itu ada banyak, ada was, ada bentuk kedua went, went, kemudian kata kerja berimbuhan ed kayak stayed, apalagi di situ. Ya, yang so enjoy it pakai ed, enjoy it. Pertanyaan selanjutnya contohnya kalau misalnya menanyakan writer's intention, ini artinya juga sama. Fungsi sosial atau tujuan. Tujuan untuk apa tadi? Ada kata-kata past events lah yang jelas. Kata kuncinya itu past events. Masa lampau, menceritakan kejadian di masa lalu atau pengalaman. Selanjutnya, teks prosedur atau prosedur bahasa Inggrisnya ya. Ini teks tutorial. Berarti tujuannya untuk apa teks ini? Untuk menjelaskan langkah untuk membuat sesuatu. Nah, langkahnya itu untuk membuat sesuatu maksudnya. Untuk membuat apa itu biasanya dibuat sebagai judul.
Jadi ada tujuannya itu biasanya di atas. How to make biasanya gitu. How to itu bagaimana cara untuk. To tell how to, give information about the way to. The way to juga artinya cara untuk. Itu adalah teks tutorial. Misalnya teks apa? Masak sering, atau mungkin untuk yang perempuan, teks makeup, teks makeup lagi apa? Tutorial makeup. Untuk yang laki misalnya, gaming, tutorial gaming biasanya kan. Itu sama tutorial, pasti dia akan menceritakan langkah-langkahnya ngapain aja, oke? Kemudian untuk struktur teksnya, isinya di atas itu ada title judul. Judul ini ya, how to-nya itu tadi. Material, bahan yang diperlukan, optional. Kenapa optional? Boleh ada, boleh enggak. Sesuaikan dengan tutorialnya. Kan ada tutorial yang enggak perlu bahan, misalnya kan. Tutorial cara mendownload video dari YouTube. Nah, itu kan tidak perlu bahan ibaratnya gitu kan ya. Kemudian baru diisi dengan steps, langkah-langkahnya. Ciri-cirinya menggunakan simple present. Tadi udah dibahas apa itu simple present. Terus ada kata hubung. Nah, setelah itu, after that, next, berikutnya. Oh, after that tak. Terus 2 kali ya, it's okay ya. Finally, kemudian terakhirnya. Finally. Di ending, akhirnya, apa misalnya? Video sudah selesai di-download dan siap ditonton. Misalnya endingnya itu kalau tentang download video dari YouTube. Kalau makanan misalnya, finally, steak, tempe siap disajikan, is ready to serve. Kira-kira begitu. Contoh teksnya yang saya pakai di sini adalah how to make mango juice. Bagaimana cara membuat jus mangga. Ada bahan, ingredients. Judulnya tadi how to make mango juice. Langkah-langkahnya steps. Oke, di situ ada title-nya. Kemudian di situ ada material atau ingredients, bahannya ya. Kadang tambahkan dengan alat, baru ada steps-nya. What must we do after peeling the mango? Pertanyaannya kira-kira begini kalau tentang apa? Prosedur. Apa yang harus dilakukan ini menanyakan tentang detailnya. What must we do after peeling the mangoes? Lihat di situ ada first wash the mangoes and then peel the mangoes. Peel itu artinya kupas ya. What must we do? Apa yang harus kita lakukan setelah mengupas mangga? Di teks ada after that. Berarti yang cocok adalah cut the peeled mango into small pieces. Cut the peeled mangoes yang A ya. Soal selanjutnya kalau purpose-nya tadi ada kata-kata kuncinya yaitu ada how to. Itu kalau untuk tutorial pasti purpose-nya memberikan cara bagaimana untuk, how to atau tadi the way to, cara untuk. Kan tutorial ya, memberikan langkah, ngasih tahu cara. Teks selanjutnya naratif, dongeng ya. Cerita fantasi. Tujuannya untuk apa? Menghibur pembaca. Naratif sering dengar judulnya macam Cinderella, Sangkuriang, Pinocchio, Kancil, Snow White, apalagi bawang merah, bawang putih, timun emas, macam itulah pokoknya dongeng ya. Kalau tujuannya untuk menghibur pembaca, bahasa Inggrisnya adalah to amuse the readers atau to entertain the readers. Intinya di the readers biasanya diganti-ganti juga dengan the writer. Writer kan berarti salah ya. Kan untuk menghibur pembaca, bukan untuk menghibur si penulisnya. Bahasa Inggrisnya penulis adalah writer. To amuse the readers, untuk menghibur pembaca. Strukturnya diawali dengan orientation, pengenalan siapa, kapan, di mana. Kejadian itu diceritakan. Misalnya siapa, ada Cinderella sama siapa? Ibu tiri, saudara tirinya, kapan, pada zaman dahulu, di mana, di mana itu ya? Di kastilnya itu dia ikut dansa itu. Complication. Setelah dikenalkan, ada masalah yang melibatkan si tokoh utama tadi. Ada masalahnya. Baru kemudian ada resolution, penyelesaian masalahnya. Contohnya Cinderella dikenalkan, dia punya ibu tiri, sadis, complicationnya ada masalah, dia mau ikut pesta dansa nggak bisa. Mungkin Malin Kundang biar enak ya. Contohnya misalnya Malin Kundang. Ada Malin Kundang sama Mandi Rubayah, emaknya tinggal di pulau. Mulai muncul masalah waktu Malin mau ikut kapal untuk berlayar ke kota, nyari apa ya misalnya kerja gitulah, kerja lebih bagus. Karena pada zaman dahulu nggak ada Android, diceritakan gitu kan. Dia balik, bawa duit banyak, dia lupa sama emaknya, masih masalah ya. Resolusinya emaknya berdoa, ya Tuhan dan sebagainya, kemudian jedar dia jadi batu. Selesai masalahnya.
Nah, kemudian ciri-ciri karakteristiknya yaitu menggunakan simple past. Kenapa menggunakan simple past? Karena ada awalan, once upon a time, one day, long ago, ini adalah sama maknanya. Pada zaman dahulu. Nah, kayak di acara di TV itu ada kakeknya sama Ara sama Aris kalau nggak salah ya. Pada zaman dahulu, ya kayak gitu. Selanjutnya, teks naratif. Soalnya kira-kira, nah ini Malin Kundang tak pakai. Kira-kira gitulah ceritanya Malin Kundang ya. Nah, ini di awalnya dikenalkan kapan once upon a time pada zaman dahulu. Siapa Malin Kundang sama maknya, Mandi Rubayah. Terus uh, di mana di Padang. Kemudian ada masalah, Malin Kundang ikut berlayar. Kemudian disinilah Mandi Rubayah menyelesaikan masalah itu dengan dia berdoa tentang apa sih yang benar, kira-kira gitulah. Anakku ini sebenarnya anakku atau bukan? Kalau emang anakku, janganlah dia seperti ini. Berikan keadilan gitu ya. Jedar dia jadi batu. Ceritanya gitu. Walaupun gak ada fakta yang valid. Gak ada bukti valid bahwa itu memang seorang manusia yang jadi batu. Kemudian, why? Why itu artinya mengapa. Mengapa Malin itu pergi ke big cities. Nah, seperti ini kita lihat kata kunci di soalnya. Ada wander to the big cities. Walaupun gak tahu artinya, mungkin nanti bisa ketebak lah ya. Pilihannya kayak gitu. Wander big cities kita cari di teks. Oh, ada di situ. To get better fortune, deketan gitu. Berarti jawabannya yang C. Kalau diartikan, kenapa dia pergi ke kota-kota besar? To get better fortunes, untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik, kira-kira gitu. Ternyata rezekinya nggak berkah karena dia lupa sama emaknya ya. Untuk nanti yang calon-calon merantau, jangan lupa membahagiakan orang tuanya ya. Jangan dilupakan itu emak bapaknya. Kalian terhadir ke dunia ini ya karena orang tua. Oke ya. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan tentang function sama dengan purpose, tujuan, untuk Mr. Readers. Selanjutnya, teks yang report. Nah, ini mirip dengan teks deskriptif tadi. Ya, anggap aja sama lah ya. Kira-kira gini, kalau dia itu masih tentang satu benda yang fokus ke satu aja itu, kucing misalnya, kucingku aja, bukan kucing yang umum, itu berarti bisa dibilang, oh ini tentang deskriptif. Karena nggak semua kucing kayak gitu, gitu kan ya, kucingku aja. Paham ya kira-kira ya? Ya, sekarang contohnya, saya menggunakan contoh yang the moon. The moon, ya, kalau text report itu lebih ada tentang apa namanya ya? Kalau deskriptif kan pendapat pribadi lah ya. Kucingku tuh seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang the moon itu lebih ilmiah. Teks yang the moon ini. Ada kata-kata ilmiahnya lah ya. Ada dari penelitian dan sebagainya. Yang berisi tentang general classification. Nah, general classification itu letaknya di mana? Di awal. Jadi diawali dengan the moon is the Earth's satellite. Jadi yang B. Yang di paragraf keduanya itu berisi tentang description. Nah, samakan dengan teks deskriptif, cuman kalau di report ini lebih ilmiah. Sedangkan, nah ini ya ini bisa disebut sedikitnya itu tentang deskriptif. Ada di situ tentang deskripsinya. Tapi yang the cat tadi, my cat tadi nggak boleh disebut sebagai text report. Ya, karena satu kucingku aja. Bisa dipahami lah ya. Oke. Kalau tujuannya mirip dengan yang tadi. Information itu aja. Kira-kira begitulah. Memberikan informasi, fakta. Berikan informasi faktual tentang apa. Lihat di judulnya. Atau mungkin kalau nggak ada judul, lihat di paragraf pertama, di kalimat pertama, paragraf pertama. Biasanya di situ disebutkan. Ini mau ngomongin apa teks ini? Gono kira-kira ya. Sudah ada 5 teks yang sudah dijelaskan yang di SMP. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di komen. Jangan lupa lihat cek deskripsi, ada di situ. Kok soal sih? Permendikbud tadi sama modulnya. Ini saya buat bentuk ke modul juga. Ada translate-nya, terjemahannya untuk mempermudah kalian dalam belajar. Oke? Semoga bermanfaat yang saya sampaikan hari ini. And
See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.